Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Ya, di perkuliahan praktikum CAT kita kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat desain komponen kedua yang akan kita buat. Jadi alat yang kedua yang akan kita buat. Alat pertama yang kita buat adalah alat yang disebut masinis jack. Ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat komponen-komponen pendukungnya, kemudian bagaimana cara mengasemblinya, dan juga bagaimana cara membuat drawingnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pembuatan alat yang kedua, yaitu sampel lokator. Ya. Jadi intinya, apapun bentuk desainnya, jadi semuanya dimulai dari pembuatan part komponen. Kemudian setelah semua part komponen pendukung dibuat, kemudian melakukan proses assembly, dan setelah assembly dibuat, baru kita mulai membuat drawingnya. Mulai dari drawing assembly, kemudian dilengkapi dengan drawing-drawing detail. Ya, jadi di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan alat yang disebut sampel lokator. Ini adalah gambar alat yang disebut sampel lokator tersebut, ya, di mana semua komponen-komponennya ada yang komponen yang dibuat manual, tetapi ada juga komponen-komponen yang diambil dari content center. Ya, ini namanya part-part standar yang diambil dari content center, yaitu seperti baut, ya, kemudian mur, ya, baut. Nah, di sini ada baut, kemudian pin. Ya, jadi ada dua komponen yang diambil dari content center, yaitu baut dan pin. Dan baut juga ada dua macam, ya, walaupun sama-sama M8 tapi panjangnya berbeda. Jadi di pelajaran mengenai pembuatan desain sampel lokator ini kita akan belajar bagaimana membuat part secara custom, ya. Jadi part yang menggunakan template part, dan juga bagaimana memunculkan part standar yang diambil dari content center. Oke, di pertemuan kita kali ini, ya, pada pembahasan pembuatan alat yang disebut sampel lokator ini, akan kita awali dengan pembuatan part pertama yang disebut main lokator. Ya. Gambar main lokator seperti ini. Ya, kita perbesar. Jadi ukurannya seperti ini, ya. Dia tinggi totalnya itu 251, lebarnya 80, ya. Kemudian kalau dari samping juga dia 80 juga. 80 kali 80 kali 251. Dan dari komponen main lokator ini ternyata terdiri dari 3 part. Di mana ketiga part ini pada saat di assembly atau di subassemblyi, ya, dia dihubungkan atau disatukan dengan proses yang disebut dengan proses welding. Oke, ini adalah 3 part pendukung, ya, untuk membuat komponen yang disebut main lokator. Terdiri dari main lokator base plate, main lokator main plate, dan main lokator stiffener. Oke, dan kita akan mulai dari, ya, pembuatan main lokator ini pada komponen subkomponen yang pertama, yaitu main lokator base plate. Ya, kita lihat di sini untuk ukuran main lokator base plate, ya, dia panjangnya 80 dikali 75, kemudian ketebalannya adalah 10 mili. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai, ya, kita siapkan terlebih dahulu folder project-nya, ya, folder project dan file project. Ya. Gimana caranya? Pertama-tama kita copy dulu, ya, master folder yang kita jadikan pilot folder. Misalnya kemarin kita simpan, ada yang kita simpan master foldernya. Coba kita ambil dulu. Ini master folder kita ambil.
Jadi pelajaran mengenai master folder yang kita pelajari sebelumnya itu harus kita terapkan ya. Jadi master folder kita ambil, kemudian kita paste ya di desktop. Oke, muncul di sini. Di sini kita rename dulu nama master foldernya. Kita rename. Karena ini adalah pembuatan alat yang kedua, ya. Berarti kita ketik 2, tik, kemudian kita tulis ini namanya sampel locator. Tulis dengan huruf besar ya. Enter. Oke. Oke ya. Setelah kita buat folder projectnya, kita copy nama folder projectnya. Kita copy, Ctrl C. Oke. Kemudian masuk ke dalam foldernya. Nah, di sini file projectnya kita rename sesuai dengan nama folder projectnya. Kita klik kanan ya. Kemudian kita klik rename. Kita Ctrl V ya, kita paste supaya nama file projectnya sama dengan nama folder projectnya. Oke. Kalau udah ya, kita aktifkan inventornya, kemudian kita aktifkan file projectnya ya, dengan menjadikan file project yang 2 sampel locator itu menjadi file project yang aktif. Oke, kita masuk tadi ke desktop, masuk ke folder 2 sampel locator, klik file projectnya supaya aktif ya. Ini pastikan bahwa file project sampel locator yang aktif, kemudian kita klik done. Oke. Kalau udah mengaktifkan file projectnya, kemudian kita klik di toolbar new, kemudian kita klik template standard.ipt, klik create. Oke. Sebagai langkah awal dari pembuatan komponen main locator, kita akan membuat pertama kali adalah subkomponen main locator, yaitu main locator baseplate. Ya, main locator baseplate ini seperti ditunjukkan oleh balon nomor 1. Ini main locator baseplate, ini main locator main plate, dan ini main locator stiffener. Ya. Oke, kita buat dulu subkomponen dari main locator, yaitu main locator baseplate. Masuk lagi ya, kita klik di inventor. Jangan lupa pertama-tama kita save dulu. Kita klik save. Arahkan penyimpanannya ke folder komponen. Lalu di sini kita ketik namanya main locator baseplate. Main locator baseplate. Oke, save. Oke. Kalau udah ya, kita masuk ke sini. Arahkan kursor ke bagian nama dari komponennya, itu main locator baseplate, klik kanan ya. Lalu klik kiri di iProperties, klik di tab project. Nah, pastikan nama ini main locator baseplate, kita Ctrl C, lalu tempatkan di kolom description. Oke, lalu kita klik apply. Kemudian materialnya, lihat di sini, materialnya adalah mild steel ya, MS. Nah, di sini bisa kita langsung tentukan materialnya. Boleh juga nanti kita tentukan setelah objeknya selesai. Oke, untuk tahap awal mungkin kita ini aja description-nya yang kita buat dulu. Kemudian kita close. Kita lihat di sini, di sini ya kita buat. Kemudian kita cek ukuran untuk main locator baseplate. Kita lihat di sini panjangnya 80, lebarnya 75, tebalnya 10. Oke. Pertama-tama pada saat kita mau memulai membuat komponen, subkomponen main locator baseplate ya. Pertama-tama kita tentukan dulu sketch point-nya ya. Kita klik di toolbar Start to the Sketch. Pada saat
origin plane ini muncul, jangan langsung kita klik ya. Kita betulkan dulu posisinya dengan mengklik home view, ya, icon home view. Lihat, pastikan di sini untuk koordinatnya ya, sumbu koordinatnya, pastikan seharusnya sumbu Z itu ke atas. Kemudian sumbu X ke sini dan sumbu Y-nya ke sana. Maka sebelum kita mulai, kita betulkan dulu. Oke, pastikan bahwa tampilan dari sumbu koordinatnya seperti ini ya. Sumbu Z ke atas, sumbu X ke sini, sumbu Y ke sini. Ini perlu kita kunci ya. Bagaimana cara menguncinya? Arahkan kursor ke titik ini dari cube view. Ya, kita klik kanan, lalu arahkan kursor ke set current view as home, lalu klik fit to view. Oke ya. Ini fit to view. Kemudian di sini juga perlu kita setting ya, klik di sini. Nah, ini bisa kita ubah juga, ini kan sebagai tampak depan. Klik kanan, pilih set current view as, pilih ke front. Oke. Lalu kemudian kita klik lagi isometric view. Nah, lihat. Ya, jadi pastikan di sini tampak depannya front, tampak atas top ya. Di sini tampak isometriknya. Bagaimana cara menjadikan template ini sebagai template default di Inventor? Kita tinggal klik saja ini, ya, kita klik kanan dulu, oke. Lalu ini udah oke ya, ini posisinya. Ini posisi ini oke. Ya, untuk tampil isometriknya, kemudian di view cube-nya juga frontnya di sini. Ini kemudian kita arahkan file ya ke menu file, lalu klik arahkan ke save as, lalu pilih save copy as template. Ya. Nah, di save copy as template, klik di standar IPT lalu save. Oke ya. Jadi itu nanti kita coba cek ya, buka template baru. Klik 2 kali di standar. Lihat kondisinya. Ya, isometric view-nya seperti ini. Ini front, top ya. Kondisi seperti ini. Oke ya, jadi template-nya sudah bisa kita ubah, kita custom ya, sesuai dengan kondisi view yang kita inginkan. Kita close nih template-nya. Kita akan mulai dari pembuatan main locator base plate. Oke, kita klik lagi di start to the sketch. Kemudian setelah ini muncul, kita betulkan dulu posisi view-nya. Klik. Nah, pastikan seperti ini. Lalu kita klik plane XY plane. Klik. Oke, ya, pastikan di sini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ke atas. Kita lihat tadi ukuran dari main locator base plate ya. 80 kali 75 tebal 10. Oke. Kemudian coba lihat posisinya. Kita klik di home view dulu ya. Kemudian kita pilih toolbar rectangle tapi pilih yang 2 point center. Klik ya, jadikan di sini center point. Buat seperti ini. Lalu kita berikan dimensi. Untuk panjang di sini 80. Kemudian untuk lebar sini 75. Oke, lalu finish sketch ya, klik finish sketch. Lalu klik extrude. Extrude-nya lihat sini tebalnya 10. Oke ya. Tebal 10. Oke, sini tebal 10. Oke. Kemudian bagaimana supaya dimensi tadi ya terhubung juga dengan ukuran dimensi ya, nanti juga supaya bisa muncul nanti di part list secara otomatis. Ini bisa kita buat juga. Pertama-tama kita klik di parameter. Klik di parameter. Nah, di sini kita ubah nama. Misalnya D0 ini sebagai P ya, enter. Kemudian D1 ini sebagai L, enter. Kemudian D2 sebagai T ya. Enter ya. Kalau ini tidak mau, jadi kita coba T1 atau H. Enter.
Konflik with, oh kalau gitu coba kita buat dikasih T1. Oke, bisa ya. Jadi panjang, lebar, tinggi, ya. Oke, kemudian supaya dia muncul nanti di bagian hyper properties ya. Di sini pada saat kita aktifkan di hyper properties-nya, di sini kita centang di sini. Klik, klik, klik ya. Ini dia akan memunculkan ke parameternya. Klik done. Lalu kita cek di sini, klik kanan di nama partnya, main locator base plate. Klik kanan, pilih Eye Properties, kemudian klik di Custom. Lihat di sini muncul ya, muncul tadi. Cuma di sini desimalnya masih ada dan satuannya masih ada. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita close dulu. Klik lagi di parameter. Nah di sini ya, di parameter untuk panjang kita klik kanan, pilih di Custom Property Format. Nah untuk satuannya ya, unit stringnya kita clear, kemudian ketiga angka desimalnya ubah menjadi 0 ya. Oke, ini juga sama yang untuk panjang lebar, ini juga unit stringnya kita clear, kemudian kepresisiannya ubah menjadi 0. Ini juga sama yang T1 nya ya, clear di unit string untuk satuan, kemudian desimalnya ubah ke 0. Oke, lalu klik done. Jangan lupa kita save ya, save perubahan. Kemudian kita arahkan kursor ke di browser ke nama komponennya, klik kanan, lalu klik kiri Eye Properties, klik lagi tab Custom. Lihat sekarang sudah tidak ada lagi desimal dan satuannya. Kemudian kita ketik di sini nama untuk propertiesnya, kita ketik dimension. Oke, masukkan value-nya. Ini sama dengan ya, dia masukkan di sini ya, tanda kurung seperti ini, P ya, ingat huruf besar, kemudian kalinya kecil ya, lalu masukkan lagi dalam kurung sudut seperti ini, kemudian L, tutup kurung sudut, kemudian kali lagi, kalinya huruf kecil, tutup kurung sudut lagi, ini T1. Oke, kalau udah ya, kita klik add ya, kita apply dulu. Text, oke, dimension kita close dulu coba, lalu kita klik kanan lagi di sini, klik Eye Properties, klik Custom ya. Sekarang lihat ya, dia langsung muncul ya, lihat. Oh di sini harusnya T10 kali 75 kali 80. Oke, berarti ini ada perubahan ya. Klik di sini, kita klik di sini untuk masuk ke rumusnya tadi. Nah di sini kita balik ya, T ini ketik T ya, kemudian nah ini kita cut terus ini, lalu ini tempatkan di sini Ctrl V, lalu kasih kali yang kecil. Nah di sininya L, huruf besar L, kemudian T, P ya. Lihat ini harus sama ya, L-nya juga harus sama, L-nya, kemudian P-nya juga harus sama, T1-nya juga harus sama di sini. Ya, ini untuk penulisan rumus nanti yang akan muncul di part list ya untuk kolom dimensi. Oke, kalau udah kita klik modify ya, kemudian apply, close, kemudian klik kanan lagi di nama main locator base plate, lalu klik Eye Properties, klik custom. Lihat sekarang dimensinya T10 kali 75 kali 80. Oke, kita close. Oke, kita save. Jangan lupa. Kemudian juga jangan lupa tadi dia ada lubang ya. Di sini ada lubang. Ya, ini ada dua lubang yang diameter 9, dua lubang yang diameter 6. Oke. Kita arahkan view-nya seperti ini. Klik
ini sebagai sketch plan, lalu klik point 1, 2, 3, 4. Oke ya. Sebagusnya 4 poin yang kita buat ini kita ikat menggunakan constraint. Constraint apa yang perlu kita pakai? Ini constraint vertikal ya. Ini vertikal, horizontal, horizontal. Klik di constraint horizontal. Ya, klik ini harus terikat dengan ini. Ini juga harus terikat dengan ini. Lalu kita klik constraint vertikal, bahwa poin ini harus terikat dengan poin ini. Poin ini juga harus terikat dengan poin ini. Sehingga ya, kalau kita klik oke, keluar, pada saat kita menggerakkan poin, yang lain pasti akan ikut ya. Inilah fungsi constraint ini untuk salah satunya mengikat objek dan juga untuk mengurangi penggunaan dimensi. Oke, kita masukkan ukurannya, posisi dari titiknya ini 15, 10 ya. 15, 10, 50, 30. Kita klik input dimensinya ini. Ketik 15. Ini dengan ini ketik 50 ya tadi. Lalu ini ke sini itu kita ketik tadi 10. Kemudian ini ke sini 3. Ya, kita cek lagi. Ya, 15, 50, 10, 30. Oke. 15, 50, 10, 30. Oke ya. Posisi udah oke. Pastikan di sini keterangan constraint udah fully constraint, artinya sudah terikat semuanya. Keluar dari sketch, finish sketch. Klik half view. Lalu kita klik di hole. Ya, kita akan buat dulu 2 lubang yang berukuran 9 mili ya, 9 mili. Jadi posisinya di sini sama di sini. Ya. Kita setting ya type-nya ke sheet-nya none. Ya, ininya hole-nya ke simple hole. Lalu di sini pastikan termination-nya true all. Ya, kemudian diameternya 9. Oke. Lihat. Di sini ternyata 4 poinnya terpilih semua ya. Sedangkan kita hanya perlu untuk 2 titik saja. Gimana caranya supaya yang 2 lainnya tidak ikut terpilih ya? Kita expand di placement, lalu arahkan ke sini, kita klik ya. Lalu tekan kontrol, pilih yang tidak diperlukan. Ini kita klik, lalu tekan kontrol, pilih yang tidak diperlukan. Tuh, lalu satu lagi, 2. Oke ya, jadi cuma 2 nih yang diameter 9. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian bagaimana supaya sketch yang sebelumnya masih bisa dipakai? Kita expand di fitur hole 1, lalu kemudian kita klik kanan di sketch 2, kemudian kita klik kiri di share sketch ya, supaya sketch yang sebelumnya bisa dipakai untuk proses pembuatan fitur yang berikutnya. Kita klik lagi di hole. Nah, sekarang ya lihat, untuk 2 lubang yang sisa ini diameternya 6 mili. Ya, lihat di sini diameter 6 mili ya. Ini 6 mili. Oke. Kalau udah kita klik oke. Ya. Terus sketch yang tadi kita share, kita klik kanan, lalu klik di visibility supaya clear ya. Supaya tidak kelihatan lagi sketchnya. Jangan lupa kita save. Kemudian baru kita input materialnya ya. Cara input material seperti pelajaran sebelumnya bisa 2 cara ya. Bisa dari sini. Kita cari ini MySteel. Ya. Oke, kemudian warnanya. Kita pilih warnanya yang cadet blue ya. Oke, kita save. Ya. Jadi kalau kita klik kanan di nama komponennya, lalu klik kiri di eye properties ya, pastikan tadi description-nya ini. Kemudian custom-nya, dimensinya muncul seperti ini ya. Oke. Di physicalnya dengan material MySteel kita update. Ini akan ketahuan
bahwa masanya 0,457 kg, volumenya juga sekian ya. Oke, kita close, kita save. Berarti pembuatan subkomponen dari main lokator, yaitu untuk main lokator base plate ini sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat subkomponen berikutnya, yaitu main lokator main plate ya. Main lokator main plate. Oke, kita save, kemudian kita klik toolbar new, lalu pilih lagi standar ya, create. Sebelum kita mulai, biasakan kita save. Yang kedua ini namanya main lokator main plate ya. Main plate, save. Oke, jangan lupa nih, kita klik kanan di nama komponennya, lalu klik kiri di iProperties, klik di tab project. Nah, di sini main lokator main plate ya, kita copy. Nah, di sini kita paste ya, supaya di description-nya namanya benar. Lalu kita klik apply. Kita close. Save dulu. Kemudian kita lihat posisi untuk komponen ini kan tegak ya. Tegak, berarti kita akan buat sketch plan-nya tegak. Klik di toolbar start to the sketch. Pada saat muncul, kita klik home view ya, supaya posisinya benar ya. Pastikan supaya sumbu koordinatnya seperti ini. Karena posisinya tegak, kita klik berarti plan XZ plan. Oke ya. Untuk supaya tampak isometriknya seperti ini ya, kita klik lagi di home view. Lihat seperti ini. Kemudian kita akan buat ya komponen subkomponen main lokator main plate. Ini pastikan komponennya kan dari sini sampai sini ya. Panjang totalnya 251, sehingga panjang untuk main lokator main plate ini 251 dikurangi 10 mili, jadi 241. Oke, 241, lebarnya 80. Oke, kita klik rectangle, yang rectangle 2 point center ya. Kita tempatkan di sini. Oke, setelah kita tempatkan center point, di sini kita input dimensinya. Tadi tingginya 241 ya, 241. Oke. Kemudian lebarnya 80. Oke. Kemudian setelah itu kita klik finish. Kita klik toolbar extrude. Dia ketebalannya 10 mili ya. Ketebalan 10 mili. Kita arahkan dia ke sini. Oke. Lalu kita klik OK. Lihat di sini adalah ukuran, istilahnya ini bahan bakunya ya. Jadi kita save perubahannya. Lalu kita klik di parameter. Di sini kan 241 ini kan panjang. Ganti parameter D0 menjadi P. Enter. Kemudian 80 ya, D1 menjadi L. Enter. Lalu kemudian ini 10 ini T1. Oke, udah. Kemudian kita centang di sini supaya dia muncul nanti di iProperties, di tab custom iProperties. Lalu kita hilangkan satuannya, klik kanan, lalu klik kiri di custom property, unit stringnya kita clear, kemudian desimalnya ubah ke 0, kemudian yang berikutnya juga yang L, yang 80 ini clear di unit string, parameternya ganti ke 0, kemudian di sini juga di T1 ya, klik kanan, T1 ya, ingat pada saat memilihnya kondisinya langsung klik kanan di sini, klik kanan, klik kiri custom property, format, clear the unit string, precisionnya ubah ke 0. Oke, lalu klik done. Jangan lupa setiap perubahan kita save. Oke, udah. Kita klik kanan di
nama komponen di main locator main plate, lalu klik kiri di eye properties, cek di tab custom, lihat di sini muncul ya. L80, P-nya 241, T-nya 10 ya. Di sini kita masukkan properti baru ya, namanya dimension. Lalu kita sini ketik sama dengan, lalu masukkan di sini T kurung sudut ya, masukkan kurung sudut dengan nama propertinya T1, tutup kurung sudut, lalu kita buat kalinya kecil aja, kemudian buat kurung sudut lagi di sini L, tutup kurung sudut, buat kali lagi kurung sudut, ini P, tutup kurung sudut. Oke, kalau udah kita klik add, kita apply, lalu close dulu, lalu klik kanan lagi di nama komponen di browser, klik kiri eye properties, klik di tab custom, lihat sudah muncul seperti dimensinya, kita klik close. Oke, selanjutnya kita akan menyempurnakan subkomponen main locator main plate ini. Lihat di sini ya, ada sepanjang dari bawah ini kan ada 170 dikurangi 10 berarti 160. Kemudian di sini jaraknya ada 54 ya. Di sini 95. Oke, kita buat di sini. Klik permukaan ini kita jadikan sketch plan dengan mengklik create sketch. Oke. Lalu kemudian kita akan buat ya sketch, karena bagian ini kan ada yang hilang ya. Bagian di sini ada hilang. Yang awalnya 10 mili menjadi 8 mili. Berarti kita buat seperti ini. Ya, ingat klik di line, lalu klik di sini. 1 2 3 4. Oke, seperti ini. Ingat tadi bagian ini jaraknya ini kan 54. Ya, kita input dimensinya ini 54. Oke. Kemudian ya, jarak dari sini sampai ke bawah itu 170. Nah, 170 dikurangi ketebalan yang base plate 10, jadi tinggal 160. Di sini kita klik ya sampai ke bagian bawah ini. Masukkan dimensinya 160. Lalu yang ini bagian samping ini juga dari sini kan sampai ke bawah itu 95 dikurangi 10, ketebalan 10 berarti 85. Kita klik ujung sini sampai ke bawah ini, masukkan dimensinya 85. Terakhir kita tinggal mengkonstrain ya, garis ini berimpit ke sini, garis atas berimpit ke sini, dan garis kanan berimpit ke sini. Kita klik constraint collinear, klik garis ini supaya berimpit ke sini, klik garis ini berimpit ke sini, klik garis ini berimpit ke sini. Oke, jadi udah seperti ini. Kemudian kita klik finish sketch, lalu kemudian kita klik toolbar extrude, klik ini ya, kita pilih di sini ke cut, nah, kemudian kedalaman pemakanan cuma 2 mili. Oke, lalu kita klik oke. Oke, ini kemudian terakhir kita akan buat seperti ini ya. Di sini kan dia ada 50 ya, 50. Berarti di sini ada bagian yang harus kita potong. Di sini kita klik permukaan ini, lalu kita klik create sketch. Di bagian sini kita klik project geometry, lalu kita buat ya sini. Oke. Kasih dimensi di sini lebarnya 50. Oke. Oke. Di sini kita coba kita buat sketch itu. 2. Lalu kita coba cek sini. Kita tutup ya. Lalu ketutup. Pastikan ini fully constrained, kita klik finish sketch. Lalu klik extrude.
Ini dia terpilih semua. Pastikan sampai muncul ini, pilih profile body supaya bagian ini terpilih. Kliknya ke cut, lalu ubah distance-nya ke all. Klik oke. Lihat. Nanti akan jadi seperti ini. Jangan lupa setiap perubahan kita save. Kemudian kita cek lagi di gambarnya, ya. Di sini di chamfer 5, di sini chamfernya 6. Chamfer 5 di sini, kemudian chamfer 6. Klik di toolbar chamfer. Kita klik di sini, masukkan nilai chamfernya 5. Apply. Lalu klik lagi di sebelahnya chamfernya 6. Apply. Oke, ya. Kita save, step perubahan. Lalu kita akan buat lubang, ya. Lihat, ada 4 lubang dengan 2 lubang diameter 6 dan 2 lubang lagi lubang berulir, ya, dengan ulirnya M8. Di mana jaraknya di sini dari samping ini 13, kemudian dari atas ke lubang pertama itu 11, kemudian jarak antar lubang 15. Oke. Kita klik permukaan ini, lalu klik di create sketch. Kita buat sketch point. Buat 4 sketch point. Kemudian sketch point ini kita constraint dengan constraint, coba kita klik constraint vertikal, ya. Ya, ini constraint ini, lalu ini kita constraint ke sini, lalu ini constraint lagi ke sini. Ya, kita klik kanan, lalu klik OK, lalu kita coba geser. Ya, kalau dia terconstraint pasti akan ngikut. Kemudian kita ikat, ya, sketch point ini dengan jarak dari samping 13. Kita masukkan dimensinya, ini ke sini 13. Lalu jarak poin atas ke sisi atas, kita lihat di sini 11, ya. Masukkan nilai 11. Lalu jarak antar poin ini 15. Karena yang lainnya juga sama 15. Begitu kita klik, langsung aja klik ini supaya dia sama nilainya. Klik ini, ya. Oke, sudah. Kita klik kanan lalu klik OK. Keluar dari finish sketch. Sekarang kita akan buat 2 lubang pertama, yaitu diameter 6. Klik di hole. Ya, lihat. Di sini kan lubangnya 6, tapi terpilih 4 poin. Bagaimana caranya kita menghilangkan 2 poin yang tidak ingin kita pakai, ya? Arahkan kursor ke bagian placement, terutama di position. Klik ini, ya. Pastikan supaya tanda panah ini klik, ya, supaya aktif. Lalu kita tekan kontrol. Nah, di sini 2 poin yang tidak akan kita proses untuk membuat lubang diameter 6, kita tidak ikutkan, ya. Lalu pastikan di sheet-nya none, di hole-nya simple. Termination ke to all, ya. Kemudian direction-nya arahnya ke sana. Jadi bisa kita lihat sih arahnya. Nah, ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk membuat 2 lubang berikutnya, ya, kita expand di fitur hole 1. Klik kanan di sketch 4, lalu klik kiri di share sketch supaya sketch yang sebelumnya kita buat itu bisa dipakai kembali. Berikutnya kita akan membuat 2 lubang berulir dengan ukuran ulirnya M8. Ya. Kita klik lagi hole. Pada saat muncul nih tipenya kita ganti menjadi tapered hole, ya. Di sini sheet-nya masih none. Kemudian thread untuk ulirnya tipenya ganti menjadi isometric profile. Ya, lalu size-nya di sini 8, ya. Karena memang diminta ini M8. M8, lihat ini pitch-nya, pitch standar itu M8 1,25. Ya. Ulirnya kita centang di full depth. Jadi sepanjang lubang itu dia diulir. Ya. Direction-nya di sini R yang aktif berarti artinya ulir kanan, ya, arah putaran ulir ke kanan. Kalau L ini arah putaran ulir ke kiri. Oke, kalau udah kemudian kita klik OK. Ya, lihat. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Oke, kalau udah sketch yang kita share tadi kita klik kanan lalu klik di visibility supaya clear, supaya tidak kelihatan lagi. Ya. Oke, jangan lupa kita save. Kemudian kita input materialnya.
ya, mild steel. Oke, mild steel. Lalu warnanya kita tadi cadet blue ya. Nah, kita save. Ya, oke. Jadi material dan warnanya sudah kita input. Kita cek lagi di iProperties-nya ya. Pastikan tadi ini jangan sampai salah, di custom-nya juga jangan sampai salah. Oke, kemudian kita klik di tab physical ya. Kita update untuk tahu berat dari komponen, dari subkomponen main locator main plate ini, yaitu masanya 1,173 kg ya. Oke, kita close, kemudian kita save. Kemudian terakhir kita akan membuat subkomponen stiffener ya. Subkomponen stiffener di sini lihat dia tebalnya 6 mili, lebar 47, panjangnya 112. Lebar 112. Kalau di sini seharusnya dia 100 ya. 100 kali 47. Tapi di sini 50. Oh, ini mungkin agak ukurannya agak sedikit ini ya. Kurang tepat. Ini kita perbaiki nanti. Di sini dia harusnya 50 kali 100, tebalnya 6. Oke. Kita klik lagi di toolbar new. Lalu aktifkan template standard.ivt. Jangan lupa kita save, simpan ya. Nama komponennya adalah main locator stiffener. Oke, save. Jangan lupa kita klik kanan di nama komponennya, lalu klik kiri di iProperties, projectnya di sini kita copy di sini, Ctrl C, main locator stiffener, kita klik apply, close, ya, jangan lupa kita save. Oke ya, setelah kita save, kemudian kita akan mulai membuat subkomponen main locator stiffener ini. Lihat di sini ukurannya 100 kali 50, tebalnya 6. Ya. Kita klik ya, start to the sketch. Kita betulin dulu view-nya dengan mengklik home view. Nah, sekarang kita pilih plan-nya yang ini sekarang, YZ plan. Ya, oke. Kemudian kita klik home view ya untuk tahu kondisi view isometriknya seperti apa. Kita klik di sini line, ya, kita klik buat seperti ini. Oke, klik juga seperti ini. Kita klik dimensinya, panjang dia 100, kemudian lebarnya 50. Kita lihat di sini lebar 50, panjang 100, kemudian ujung sini 55. Nah, ini 5, kemudian ini juga 5. Oke, 5, 150, kemudian finish sketch, lalu klik extrude. Extrude ini tebalnya 6 ya. Pilih sekarang ke symmetric, lalu kemudian kita klik OK. Zoom all, lalu kita klik save. Jangan lupa kita klik lagi di parameter. Ya, ini D0 nih sama seperti tadi, kita ubah menjadi P, parameter P, lalu yang 50 ini parameter L, lalu yang 6 ini adalah parameter T1. Enter. Oke, jangan lupa kita centang nih 1, 2, 3 ya. P, L dan T1 kita centang. Kemudian jangan lupa ya,
kita klik kanan di bagian equation ini, P1, lalu klik custom property format, clear di bagian unit string dan dimensinya ubah ke 0. Begitu juga yang parameter L, kita custom property format ya, clear di unit string, kemudian ubah dimensi ke 0, desimalnya ke 0 ya. Lalu ke yang tebal juga sama, klik kanan di kolomnya, lalu klik custom property format, clear the unit string, kemudian desimalnya ubah ke 0. Oke, lalu kita klik done. Jangan lupa save. Lalu klik kanan di nama komponen main locator stiffener, klik iProperties. Ya, jangan lupa projectnya kita cek lagi benar, lalu di custom. Ya, nah, di custom kita ketik lagi ini, tambahkan propertiesnya, dimension. Kemudian di sini sama tadi, sama dengan, lalu ketik T besar, lalu kurung sudut kita buat, kemudian kita kalinya kecil ya, ingat kecil, kurung sudut lagi, kemudian kalinya huruf kecil, kurung sudut lagi. Nah, masukkan di dalam kurung sudut lagi, di sini T-nya untuk properti T1. Kemudian yang di kurung sudut kedua ini L, dan kurung sudut ketiga ini P. Klik add ya, lalu klik apply, lalu close. Klik kanan lagi di nama komponen main locator, kemudian klik iProperties, klik di tab custom, lihat sekarang seperti ini, lalu close. Kita save. Jangan lupa materialnya kita input. Ini MyStyle ya. Lalu warnanya. Jangan lupa tadi namanya ini agak lari lagi ya. Cadet blue ya. Cadet blue. Ya. Cadet blue. Oke, kita save. Terus ada satu lagi yang kelewat. Di sini bagian ujung ini ada chamferan 10 mili. Seperti ini kita chamfer. Kita chamfer di sini. Masukkan chamferannya 10 mili. Oke, bye. Ya, nanti seperti ini dia tampilannya. Oke, kalau udah kita klik save. Setelah semua sub komponen untuk main locator ini kita buat ya, berarti kita siap untuk membuat assembly dari komponen main locator ya. Untuk membuat assembly kita aktifkan template assembly dengan mengklik toolbar new, lalu pilih template standard.iam, lalu klik create. Tunggu sampai template assembly aktif. Klik ya, lihat di sini. Ini nama assembly-nya adalah main locator. Jadi jangan lupa kita save terlebih dahulu. Kemudian simpan di folder assembly. Nah, di sini namanya kita ketik main locator. Oke, save. Ya. Lalu kita klik kanan di nama komponen main locator, lalu klik kiri di iProperties. Pastikan di project ya. Ini nama komponennya juga harus terisi di kolom description. Oke. Close. Lalu kita klik di ini oke ya. Cuma ini untuk tampak depannya dia masih bottom. Kita ubah nih. Klik kanan, lalu set current view as, lalu pilih front. Ya, lihat front top. Oke. Oke. Kalau udah kita klik save. Ya. Nah, berikutnya dengan kondisi isometrik seperti ini, kita akan mulai menginsert sub-sub komponen dari main locator tersebut ya. Dimulai dari subkomponen pertama yaitu main locator base plate. Klik di toolbar place,
arahkan tadi ke folder komponen. Kita pilih main locator base plate. Klik open. Ingat ya, seperti di pelajaran sebelumnya bahwa komponen yang pertama harus kita jadikan grounded ya. Komponen yang pertama kali muncul harus kita jadikan grounded. Jadi pada saat dia muncul, jangan kita klik kiri, tapi klik kanan. Lalu klik kiri di bagian flash grounded at origin. Oke. Lalu kalau udah ya, kita klik kanan lalu oke untuk keluar dari proses insert komponen yang pertama ini. Kemudian kita insert untuk komponen kedua ya dengan mengklik toolbar flash. Klik lagi komponen kedua namanya main locator main plate. Klik open. Kalau komponen kedua baru boleh kita klik kiri. Lalu klik kanan lalu oke untuk keluar. Kemudian kita klik lagi toolbar flash. Munculkan lagi komponen ketiga stiffener. Open. Tempatkan dia di sini. Oke. Jadi 3 komponen sudah muncul. Selanjutnya tinggal merakitnya ya, mengikatnya dengan constraint. Kita klik komponen, lalu kita klik permukaan atas dari base plate. Kita putar view-nya, klik ya permukaan bawah dari main plate. Ini pilihnya ke matte. Lihat, matte ya menyatu seperti ini. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik ya permukaannya supaya sejajar. Klik di flash, klik komponen 1, komponen apply. Berikutnya kita lihat ya bahwa jarak dari sisi terluar ke bagian ujung sini itu 80 ya, atau kalau kita kurangkan ini 80 dikurang 75 kan 5 mili ya, berarti kita akan buat di sini. Kita klik constraint matte, pilih permukaan ini dulu 1, kemudian klik permukaan ini kedua, lalu masukkan jaraknya ya, lihat ada bergeser 5 mili. Ingat ya, kalau untuk proses matte pilihan permukaan pertama itu akan menjadi patokan untuk pergerakan dari permukaan kedua ya. Karena tadi kita pilih ini permukaan pertama dan ini permukaan kedua, maka ini permukaan kedua ini akan menjadi landasan untuk pergerakan dari permukaan kedua. Jadi kalau kita offset 5 mili, dia akan bergerak menjauh 5 mili dari permukaan yang kita pilih pertama. Lalu kita klik apply ya. Cancel. Kita klik di sini ya. Lihat komponennya, 2 komponen sudah terikat. Terakhir kita akan buat komponen ketiga ini stiffener nempel ya. Berarti dia nempelnya permukaan yang sebelah belakang ini ke sini, permukaan yang sebelah bawah nih ke sini. Kita klik di toolbar constraint, pilih dia di matte. Di sininya pilihnya ke solution juga matte. Klik ya. Kita klik permukaan ini. Kita putar. Klik permukaan ini. Oke. Kita klik apply. Lalu berikutnya klik permukaan bawah, kemudian klik lagi permukaan ini. Ya. Apply. Dan posisi stiffener dia harus berada di tengah-tengah. Gimana caranya supaya dia berada di tengah-tengah? Kita klik masih di tipe constraint-nya masih matte tapi solusinya ke flash. Nah, di flash kita expand di main locator stiffener, expand di origin, kita klik sekarang di YZ plane, klik. Lalu kita expand juga di main locator base plate, expand di origin, klik juga di YZ plane. Ya, lihat. Ini fungsinya dengan memanfaatkan origin plane, ya, lihat. Dia akan terconstrain seperti ini. Kalau udah kita klik apply, lalu cancel. Ya, lihat, kita save dulu. Jadi komponen sub-sub komponen untuk main locator ini sudah kita ikat menggunakan constraint. Ya. Selanjutnya, setelah kita ikat menggunakan constraint, kita akan melakukan proses yang disebut welding. Ya. Ini namanya proses welding. Ketebalan weldingnya kita lihat di sini ketebalannya 3 mili. Ya, ketebalannya 3 mili. Oke, bagaimana untuk melakukan proses welding? Maka kita harus mengkonvert template standar IAM ini menjadi template weldment. Jadi kita save dulu. Untuk mengkonvertnya, kita klik di environment ya, di menu environment, lalu klik di
toolbar convert to weld mode. Lalu klik yes. Nah, di sini kita pilih standarnya ISO. Ini materialnya kita pilih mild steel, ya. Mild steel welded. Oke. Lalu kita klik OK. Lihat muncul tampilan toolbarnya, ya, ada tambahan di weld. Lalu kita klik di toolbar weld. Di sini kita klik fillet. Ya, kita akan melakukan proses welding antara permukaan atas dari base plate dengan permukaan depan dari main plate. Ya, masukkan di sini ketebalannya 3 mm. Ya. Oh, di sini ada kesalahan tadi. Kita cancel dulu. Klik fillet. Ya, klik di sini, ya. Kita klik permukaan ini, lalu klik di sini, klik lagi permukaan ini. Ya, lihat, dia akan muncul. Kalau di sini kita ketik angka 3, di sini tidak kita ketik, selama dia di sini bagian length measurement kita centang, berarti di sini ukuran di sini akan sama dengan di sini, ya. Kecuali kalau kita kasih angkanya yang lain, misalnya 2, 5 atau berapa yang berbeda dengan ini, baru nanti dia akan berbeda ukurannya. Jadi ada 2 tipe, ya. Kita pilih yang length measurement. Jadi ada juga yang throat measurement. Jadi pilihnya yang length measurement, panjang kaki. Kalau udah, kita klik apply. Ya, seperti ini. Berikutnya kita akan membuat proses welding untuk permukaan ini, ya, terhadap permukaan dari base plate. Klik di permukaan base plate, lalu klik lagi di panah kedua, ya. Ini untuk permukaan dari stiffener. Di sini dia, coba kita cek. Di sini harusnya dia jadi, ya, 3 mili. Klik direction, ya, oke. Jadi kalau dia nggak muncul, ini kita tinggal atur di directionnya. Oke, lalu klik apply, ya, seperti ini. Terakhir tinggal membuat proses welding untuk permukaan dari main plate terhadap stiffener. Ya, klik di bagian select face untuk permukaan main plate, lalu klik di select face untuk permukaan stiffener. Ya. 1 di sini, 1, 2, kemudian 3. Jangan lupa klik di direction, ya. Muncul ini. Jadi kita atur directionnya mau arah mana. Jadi proses pengelasannya. Oke, lalu klik apply. Nanti muncul, ya. Di sini untuk feature welding seperti ini. Ya, ini udah kita buat feature welding. Oke, kalau udah, kita keluar dari proses weld dengan mengklik return. Ya, lalu kita klik save. Ya. Dengan klik save. Oke, kita cek lagi di main locator, klik kanan, ya, kemudian klik kiri di properties. Pastikan tadi di bagian projectnya udah benar, ya. Kalau untuk custom kita kosongkan. Nah, untuk density-nya kita update, ya. Ini berat totalnya 1,775 kg. Oke, close. Oke, jadi kita save perubahannya. Jadi inilah cara proses pembuatan untuk komponen main locator, ya, dengan menggabungkan 3 subkomponen main locator, yaitu base plate, main plate, dan stiffener, serta bagaimana melakukan proses welding, ya, untuk membentuk komponen main locator ini, ya. Jadi inilah tahapan-tahapannya dan cara pengerjaannya. Oke, ya. Pembahasan kita mengenai pembuatan komponen main locator ini selesai sampai di sini, ya. Kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu untuk pembuatan komponen selanjutnya, ya, yaitu komponen bracket stay pin, ya. Oke, karena pelajaran kita untuk hari ini telah selesai, ya, saya akhiri pertemuan kita kali ini.
dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.